Teman-teman sekalian, terjadi lagi sebuah tindakan yang jelas-jelas merupakan bentuk penghinaan terhadap Islam, yaitu pembakaran mushaf Al-Quran dengan disengaja di Swedia, tepatnya di depan Kedutaan Besar Turki. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya kembali akan menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini, saya akan menyajikan tentang berita terkait protes ribuan umat Islam di Turki terhadap aksi pembakaran mushaf Al-Quran di Swedia. Nah, seperti diberitakan di berbagai media massa bahwa ada tindakan pembakaran yang dilakukan oleh seorang politisi anti-Islam, sayap kanan radikal gitu di Swedia, yaitu membakar mushaf Al-Quran di depan kedutaan Turki. Nah, yang membuat kemudian rakyat Turki, terutama umat Islam di Turki, sangat marah dan kemudian mereka melakukan protes besar-besaran adalah bahwa, seperti diberitakan atau disiarkan dalam Instagramnya Al Jazeera, seperti akan saya bacakan bahwa pemerintahan Swedia itu justru membiarkan itu terjadi. Saya bacakan beritanya di Al Jazeera Wa kanat as-sulta as-Swediyah samahat lizami hizbil khat al-mutasyaddid ad-Denmark al-Yamini al-mutatarrif Rasmus Paludan. Jadi pemerintahan Swedia itu yang disayangkan oleh rakyat Turki, rakyat Islam Turki, bahwa pemerintahan Swedia itu membiarkan membiarkan bagi pemimpin partai garis keras Swedia, sayap kanan ekstrim sayap kanan yang bernama Rasmus Paludan biharki nusakh minal mushaf asyarif amama mabna sifaroh at-Turkiyah fi Stockholm, membiarkan Paludan tersebut untuk membakar mushaf Al-Quran di depan kedutaan Turki di Stockholm, Swedia. Nah, ini yang kemudian diprotes keras oleh rakyat muslim Turki, karena artinya kalau pemerintah Swedia membiarkan aksi itu terjadi, maka seolah-olah pemerintah mendukung tindakan itu Nah, menurut saya tindakan membakar sebuah kitab suci, apapun agamanya tetap sebuah tindakan yang tidak layak dihormati, sebuah tindakan yang justru mencederai demokrasi. Tidak bisa pemerintah Swedia misalnya berlindung di balik bahwa Swedia memegang kebebasan atau hak berekspresi, kebebasan berekspresi setiap warganya, sehingga tidak bisa dilarang. Memang ada yang namanya hak kebebasan berekspresi, tapi tentu saja kan ada rule of the game-nya, ada aturan-aturan main. Saya kira di mana-mana juga, meskipun kebebasan berekspresi, tetapi ada wilayah-wilayah, ada batasan-batasan yang ketika orang mengatakan itu dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan. Saya kira pembakaran Al-Quran atau pembakaran kitab suci yang lain atau di agama-agama yang lain tidak bisa berlindung di balik kebebasan berekspresi. Tetap itu sebuah tindakan yang melanggar demokrasi itu sendiri Memang sejumlah pihak mengatakan bahwa memang ini ada alasan maksudnya alasannya bersifat politik antar kedua negara, bahwa kita ketahui dalam berbagai berita Swedia dan juga Denmark, beritanya mereka ingin bergabung ke dalam NATO Dan dalam pandangan Swedia, Turki ini seolah-olah menghalangi menjadi penghalang keanggotaan mereka di NATO. Tetapi apapun alasannya dengan cara membakar kitab suci Al-Quran di depan kedutaan Turki,
alih-alih itu akan memperlunak Turki gitu ya, untuk kemudian berkolaborasi mendukung mereka untuk keanggotaan di NATO, justru ini menimbulkan reaksi keras dan datang bukan hanya dari Muslim Turki, dari berbagai negara. Nah, Indonesia sendiri melalui Kementerian Luar Negeri sudah melayangkan surat protes dan kecaman terhadap tindakan Paludan tersebut, karena jelas-jelas itu sebuah tindakan yang tidak menghargai kitab suci agama yang lain. Sehingga seharusnya ini menjadi catatan buram gitu ya bagi Swedia, jangan bermain-main di wilayah itu. Apalagi katanya bahwa ini bukan tindakan yang pertama terjadi ya, sebelumnya juga pernah. Nah, karena itu saya kira memang mereka harus mencoba memahami setiap agama, setiap budaya yang lain, sehingga tidak begitu saja mengungkap sesuatu dengan alasan kebebasan berekspresi. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di masa berikutnya ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.